Kalau saya nggak ngitung waktu, yang penting ketika saya beli berapa, kita kasih makan berapa bulan, udah untung. Ya udah saya jual, nanti saya beli lagi. Di desa itu kalau bisa sistem ekonominya mata rantai. Kita tani, pupuknya dari kotoran ternak. Nanti daun-daunnya dari daun singkong bisa dikasih lagi ke kambing. Daun singkongnya ke kambing. Kambing buang kotoran, nanti buang ke ladang lagi. Singkongnya kita jual ke pabrik. Ngarit saya sebulan sekali. Sebulan sekali? Kadang udah ada daun singkong dikirim dari ladang, itu kan anak buah ada pas njabut itu ya. Bawa giling, udah selesai. Enggak nanti telepon, kita setor singkong ke pabrik, dari pabrik bawa. Oh begitu? Ya, jadi aku nggak repot-repot cat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di sebuah peternakan guys. Kita akan sharing-sharing, kita akan gali informasinya di peternakan ini. Sistemnya seperti apa, kemudian mulai kapan dibangunnya. Kita kenalan dulu dengan narasumber. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, saya Pak Jumawan, alamat Jaya Asri, Dusun 5, Metro Kibang. Metro Kibang? Iya. Kalau usaha sendiri apa usahanya Pak? Lapak singkong, Pak. Persingkongan dari tahun 90 sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, senior. Nah, tadinya saya ngisi onggo makan peternak. Jadi kok saya bisa ngasih makan peternak orang, kok saya nggak punya. Nah, saya akhirnya coba-coba bikin kandang, terus ternak kambing, onggo. Saya biasa ngesup punya peternak lain, akhirnya saya ikut. Terus daun singkongnya kan gampang juga karena saya bidangnya di singkong. Gitu ya? Ya, terus saya lebih senang lagi kotorannya untuk pertanian. Pertanian. Pupuk utama itu. Nah, jadi dari rumput kotorannya langsung jadi pupuk lagi untuk pertanian. Pak, bukannya keuntungannya lebih apa ya, lebih cepat kalau kita jual pakan, onggok lah katakan. Ya itu kan, tapi hobinya nggak tersalur. Oh begitu. Ya cuman lihat punya orang. Kalau kita sekarang nih hobi tersalur, keuntungan dapat. Jadi untuk pupuk di ladang saya juga nggak beli. Untuk mencari makannya saya memang pengesup makanan. Makanan ya. Makanan ternak. Iya. Kalau di wilayah jenengan sini untuk jenis onggok itu berapa rupiah per kilonya Pak? Tergantung. Kalau yang rata-rata 300. 300 ya? 300. Kalau untuk di ternak kambing, saya praktis. Sebelum ke lapak kita ngasih makan. Sore ngasih makan. Terus kotorannya kita nggak perlu repot-repot buang. Jadi nanti digunakan setelah udah banyak, karungin bawa ke ladang untuk pupuk pertanian. Keuntungannya satu ya jelas kita untung dari hasil ternak. Duanya untung kita nggak perlu pupuk kimia yang terlalu banyak. Nah, terus hiburan, refreshingnya itu ada, hobinya tersalur. Jadi kesenangan untuk di rumah, kenyamanan ada karena ya? Ada ternak. Saya bikin kandang Januari kemarin. Januari? Iya barusan. Bulan 2 ngisi sampai sekarang. Terus ini kelihatannya kok saya lebih cocok, makanya bikin kandang lagi baru. Permodalan sambil jalan ini Pak. Ya sekitar 20 jutaan. Sekali bikin untuk sekian tahun ke depan. Ya, bisa 10-15 tahun. Ya, ya yang penting kita apapun yang terjadi udah siap. Gitu. Nah, siap. Terus untuk kelemahan untuk berternak ya kita sambil belajar karena permulaan ternak sambil belajar sama orang-orang yang udah tahu lah, sama YouTube, sama inilah yang jelas. Iya. Kemarin satu. Apa itu Pak? Kejang. Anaknya yang crossbur itu lahir 4 bulan, 4 hari. 4 hari? Kejang, nggak bisa selamat. Berarti sampan ini bergerak di breeding Pak ya? Ya breeding. Di breeding ya. Kenapa sih Pak jenengan milih ke breeding Pak? Kenapa nggak penggemukan begitu yang lebih mudah gitu? Untuk penjualannya menurut saya lebih cepat di breeding. Oh gitu. Kita lahir sapi udah ada yang mau. Kalau penggemukan
Kita nunggu hari Lebaran haji lama. Kalau breeding kapan saja ada orang swab, ya udah ambil. Nah kayak gitu. Selama ini untuk breedingan nggak pernah kesulitan. Oh iya. Banyak orang yang datang, ada posting, dia ngeliat udah datang sendiri. Artinya mudah Pak ya? Mudah untuk breeding, mudah. Kalau kambing itu untuk breeding yang paling kencang, paling bagus. Untuk penggemukan kurang. Masalahnya kalau breeding itu diri gemuk bisa berjual daging. Ya. Kalau yang jenisnya agak bagus nanti dikembangkan lagi ke breeding lagi. Terus pesanan rata-rata banyak yang breeding. Breeding ya. Nah ini yang sampean buat saat ini berapa plong yang sudah terisi nih Pak? Ini 10 meter yang untuk boxnya 10, untuk indukannya 4 plong. 4 plong lokal, ya 4 plong. Mulai piara kan bulan 2 sampai sekarang bulan 10, 8 bulan. 8 bulan. Sebetulnya saya itu udah jual banyak. Sudah jual? Udah di atas 20-an lebih, mungkin 25. Karena saya beli yang agak kurus tapi sehat. Ketika dilihat orang langsung ditawar, ya udah saya kasih. Untung saya kasih, untung saya kasih gitu. Saya kan pesan kalau ada kambing yang kurang sehat tapi kurang gemuk tapi masih bisa kita piara, saya beli. Oh gitu. Nanti setelah kambing gemuk diposting udah diambil orang. Berarti penjualan sampean tuh nggak perlu waktu-waktu tertentu ya? Nggak perlu ke pasar, nggak perlu aku harus apa ya nunggu waktu. Iya. Asal ada yang cocok, datang lihat ya udah bawa. Yang jelas untuk kalau untuk demam ya saya siap untuk injeksi, terus vitamin saya siapin. Yang belum ketemu ini kena kejang. Kena kejang ya? Cempe yang kena kejang. Titanus dia. Ah ya, itu memang belum. Untuk lain-lainnya insya Allah kita belajar lewat teman-teman lah. Ngarit saya sebulan sekali. Sebulan sekali? Kadang udah ada daun singkong dikirim dari Padang, itu kan anak buah ada pas njabut itu ya. Bawa giling udah selesai. Oh enggak, nanti telepon kita setor singkong ke pabrik, dari pabrik bawa. Oh begitu. Ya, jadi aku nggak repot-repot cari onggok, cari itu nggak. Untuk kebutuhan onggok sendiri, jenengan menghabiskan berapa ton per bulannya? Kalau sekarang belum banyak. Belum banyak ya? Paling nggak ada 1 ton, 5 kintalan lah Pak. Tapi saya belinya banyak karena untuk nyuplai peternak lain. Ayo gitu ya. Ya. Berarti kita hanya nunut saja ya. Nunut lah bahasanya nunut. Nebeng untuk pengiriman teman-teman yang lain. Ya, jadi ngirim orang-orang mungkin sampai 10 ton, 20 ton. Cuman saya kan untuk di rumah habis ninggalin. Iya. Pak, yang dipelihara jenisnya kambing apa nih Pak? Crossbore sama Rambon. Ya. Kenapa milih crossbore Pak? Untuk berdaging bagus. Bagus ya. Ya. Perkembangannya lebih cepat atau Lebih gimana? cepat, makannya senang. Minumnya kuat. Kuat ya. Jadi apa saja masuk. Kalau pertumbuhannya gimana Pak crossbore Pak? Jauh sama yang lain. Gitu ya. Sama-sama kasih makan satu jenis, cuma Yeah. gemuknya beda. Lebih cepat crossbore. Iya. Ya, untuk berdaging memang Bagus menggiurkan. pertumbuhannya ya. Kalau yang indukan masih diri, Iya. itu ketika beranak pertama, itu untuk menyusuinya kita harus telat ya. Kadang-kadang kan nggak mau. Oh begitu ya. Ya, jadi cempenya kita harus arahin ke induknya. Induknya kadang-kadang di menyusui nggak mau, kita harus pegang, di bersihin, di apa ya, di susunya itu di ini, biar nggak geli lah bahasanya. Iya. Biar Perah lah. perah ya, diperah. Pak, kenapa sih Pak jenengan milih peternakan ini untuk usaha sih Pak? Padahal jenengan udah punya usaha Pak. Tujuannya apa sih Pak? 1 ya menambah income lah, 2 seneng. Gitu ya. Terus ketiganya kita mengurangi beli pupuk kimia. Karena saya orang tani, Iya. juga tani. Jadi mau menanam singkong di pupuk ini kimianya nggak perlu karena pupuk kimia agak sulit kadang-kadang. Mahal pula. Mahal pula. Nanti untung kita lebih sedikit. Iya. Kalau pakai kotoran ternak ini kita kimianya nggak perlu banyak. Ya pasti membantulah. Karena punya ternak ini andai kata kita pas
lapaknya sepi, mungkin pas lagi itu bisa dijual. Nah, untuk yang jelas ya, kalau saya sekarang ini untuk persiapan anak ke depan. Karena saya masih punya anak kecil, ini punya anak yang gede. Ya. Nah, ini nanti persiapan untuk anak yang kecil udah saya hitung. Oh, seperti itu, Pak ya? Ya, jadi saya nanti sambil ternak sambil ngarahkan. Jadi anak nanti biar bisa ikut senang ke peternakan. Berarti setiap peternak tuh harus punya konsep seperti itu, Ya, Pak kalau ya? nggak punya konsep, nanti nggak semangat peternaknya, nanti ngawur. Iya, iya. Harus punya program dulu. Gitu ya. Kalau nggak punya program, Ya, jadi kurang tepat lah, Pak ya? ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, insya Allah ya udah cukup lah. Kalau kaya itu urusannya di sana. Nah, di desa itu kalau bisa sistem ekonominya mata rantai. Kita tani, Ya. pupuknya dari kotoran ternak. Nanti daun-daunnya dari daun singkong bisa dikasih lagi ke kambing. Daun singkongnya ke kambing. Kambing buang kotoran nanti buang ke ladang lagi. Iya. Singkongnya kita jual ke pabrik. Oh, jadi mata rantai berjalan, Pak? Iya, iya kalau orang tani gitu. Nanti kalau nggak sistem itu pasti modalnya ketinggian. Pas panennya harganya menurun, nah nanti kambingnya bisa untuk menunjang. Nah, kayak gitu. Jadi bisa untuk apa? Menutupi kelemahannya hasil kita, Pak ya? Iya, kalau saya jelas nyaman. Kalau di desa itu kalau ada ternak itu hiburan tiap harinya ada, kegiatan tiap harinya ada. Jadi tadinya yang pulang dari lapak itu ngapa ini? Nah, sekarang ngasih makan kambing. Sebelum berangkat ke lapak, pagi-pagi ngapa ini? Nah, ngasih makan dulu. Kalau pemberian pakan sendiri berapa kali sehari, Pak? 2 kali saya. Kalau pagi Sama sore. pagi pakannya apa? Kita oplos saja kalau saya. Oh, langsung oplos, Pak ya? Oplos. 2 kali dalam 1 hari, Pak ya? Jangan, Pak. Yang jelas kalau singkong itu nggak mungkin tinggalkan. Karena dari tahun 90 saya bina itu sampai sekarang. Terus untuk peternak ini mulai usaha baru, kalau bisa ya dibesarkan. Siapa tahu nanti ada modal lebih bikin gede lagi, siapa tahu. Tapi rencana memang kepinginnya begitu. Iya. Asal kita niatnya itu bagus, terus kita rawat dengan bagus, insya Allah bagus semua. Iya. Tapi kalau kita setengah-setengah, jangan. Jangan, Pak ya? Jangan. Usaha apapun kalau setengah-setengah, jangan. Kalau nggak mau belajar sama teman juga jangan, karena semua itu harus belajar. Di usaha apapun harus belajar. Iya, iya, iya. Nggak kita ngawur kepingin, biar ikut-ikut, nggak bisa. Oh, udah boleh itu, Pak ya? Nggak bisa, harus sambil jalan, sambil belajar. Jadi basic ilmu itu harus dikuasai dulu, Pak ya? Ya iya, harus. Di singkong juga, kalau nggak gitu nggak jalan. Ilmu dasar yang harus dipahami seorang peternak apa, Pak? Ilmu dasarnya? Perawatan lah yang jelas kalau saya. Perawatan dulu. Kalau kambing, kadang-kadang dari beli kurus, tapi kalau kita rawat bagus, nanti bisa jadi bagus. Kalau saya nggak ngitung waktu, yang penting ketika saya beli berapa, kita kasih makan berapa bulan, udah untung, ya udah saya jual. Nanti saya beli lagi yang kecil. Ya, kita umpama hitunglah sedikitnya sebulan hitung 100. Kalau sebulan bisa jual 20, kan 2 juta. Iya. Kan bantu untuk di dapur udah bisa. Betul sekali. Kita nggak perlu untung banyak-banyak kalau kambing. Yang penting 1 bulan kita biasa untung, taruhlah 100. Nggak masalah. Terus omsetnya dibesarkan. Bisa jual berapa? Iya, memang gitu. Harusnya gitu. Jangan jualnya cuma 2 sebulan. Iya. Ya nggak ketemu. Berarti populasi yang harus dimainkan, Ya Pak iya. ya? Populasi kita harus kita mainkan. Ya, bisa untung sedikit, populasinya banyak kita jual. Nanti kan bisa banyak. Penggemukan beli bulan ini, nanti jualnya lebaran haji. Ya kalau lebaran haji bisa habis semua. Kalau enggak, Masalah pula. masalah pula. Tapi kalau kita jual, kita istilahnya cocok jual. Kita nggak usah ngitung untung banyak per ekor. Ngitungnya untung sedikit tapi omsetnya banyak. Nanti ketemunya banyak juga. Yang jelas kita milik kambing yang sehat. Nggak perlu gemuk, sehat dulu. Sehat, terus dirawat dengan baik. Nah, terus disayangi. Hewan itu kalau nggak disayangi,
nggak akan senyaman dia hidupnya itu apa ya, nggak cepat gemuk, terus mungkin brengsek. Nah, ini cuman satu yang brengsek ini. Ini sebelum saya datang, kalau tidur terus kambing saya, nggak mau berisik, walaupun belum dikasih makan. Iya. Setelah saya keluar, baru dia bangun. Butuh perhatian juga, Pak ya? Hewan harus, semua peternak harusnya ada perhatian, nggak dikasih makan terus dibiarin saja, itu nggak. Iya. Harusnya ada kasih sayangnya juga ada, disayang, kadang-kadang dipegang-pegang. Nah, kayak yang tadi itu dipegangnya diem. Mudah-mudahan ya lancar, terus berkembang, dan bisa untuk memberi contoh untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk para penggemar ngarit ya utamanya, itu untuk orang tani harusnya kita nyambi lah bahasanya, kalau nggak khusus nyambi lah, ikut peternak kambing. Kita kan konsepnya untuk ngasih makannya efisien, kita nggak harus perlu ngarit tiap hari, nggak, sambil tinggal petani, tinggal usaha lain masih bisa. Gitu. Intinya itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Semoga usaha dan peternakan yang jenengan kelola semakin berkembang biak, barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi, mohon pamit Pak ya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.